mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pertama, tentunya juga diukur daripada kebutuhan. Satu, mengenai pangan. Dan dua, mengenai sandang. Dan ketiga, mengenai papan. Lantas, mengenai pendidikan. Kemudian kesehatan dan lapangan kerja. Hidup sejahtera adalah hak setiap orang. Pembangunan nasional Indonesia terwujud jika keluarga inti di masyarakat hidup sejahtera. Atas dasar menciptakan rakyat Indonesia sejahtera, pada 15 Januari 1996, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau Damandiri berdiri. Yayasan Damandiri didirikan pada tanggal 15 Januari 1996 oleh tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Yang pertama, almarhum Bapak A.M. Soeharto, almarhum Bapak Sudiatmono, almarhum Bapak Lim Swee Lyong, dan saya sendiri. Kegiatan Yayasan Damandiri sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 2 Oktober 1995, yaitu dengan mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat, para konglomerat dari seluruh Indonesia di istana. Kepada mereka dianjurkan membangun dan mengentaskan kemiskinan keluarga-keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1. Yang penting itu keluarga miskinnya diajari. Yayasan Damandiri menjadi wadah masyarakat bergotong royong wujudkan keluarga sejahtera mandiri. Awalnya, Yayasan Damandiri membentuk program bantuan dana, tabungan keluarga sejahtera atau Takesra, dan kredit keluarga sejahtera atau Kukesra. Ketika krisis finansial Asia pada 1997 terjadi, angka kemiskinan kembali naik. Ini memacu Yayasan Damandiri jadikan masyarakat Indonesia sejahtera seperti sebelum krisis. Program Skim Pundi kemudian hadir, meraih keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Program Skim Pundi atau Skim Tabungan dan Kredit Pundi Sejahtera disebut Tabur Puja, berhasil sangat baik. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Saat itu, tidak mudah mencari mitra kerja untuk kembangkan program kegiatan Yayasan Damandiri. Mereka berbenah, susun langkah strategis, konsolidasi organisasi, dan tajamkan visi misi. Yayasan Damandiri bersama pemerintah dan masyarakat berperan jadikan keluarga sejahtera sebagai inti pembangunan nasional. Untuk terus mendukung upaya tersebut, diciptakanlah Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Posdaya berkembang menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Posdaya sebagai pemberdayaan 8 fungsi keluarga, yaitu agama, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Hingga saat ini, Yayasan Damandiri jalin mitra kerjasama dengan banyak pihak, lembaga pemerintahan, swasta, perbankan, organisasi masyarakat, 350 perguruan tinggi di Indonesia. Dan ini yang saya tunggu-tunggu, peran perguruan tinggi, peran para intelektual untuk down to earth. Ribuan mahasiswa KKN tematik Posdaya dikirim ke desa, membuat dan membangun pos pemberdayaan keluarga.
Untuk mengurangi angka kemiskinan, Posdaya tekankan 4 bidang. Di bidang pendidikan, Posdaya membentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Anak-anak diajarkan gotong royong, sementara para ibu diberikan bekal keterampilan guna menambah penghasilan keluarga. Di bidang kesehatan, Posdaya mengajak masyarakat lakukan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Di antaranya, mengajak ibu hamil ke posyandu, senam keluarga berbasis senam tera, pembuatan jamban untuk keluarga yang belum memilikinya di rumah. Di bidang kewirausahaan dan koperasi, Posdaya mengajak masyarakat ciptakan produk kreatif, memanfaatkan potensi lokal. Ya, karena memang koperasi sudah merupakan amanat daripada rakyat itu sendiri yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka ekonomi nasional kita sesuai dengan pasal 33 sudah jelas bahwasanya ekonomi nasional kita harus kita susun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Sejak 2014, Yayasan Damandiri membantu Koperasi Posdaya membuat sentra kulakan Posdaya atau Senkudaya. Tugas Senkudaya menyalurkan kebutuhan pokok ke warung-warung Posdaya lewat prosedur mudah dan syarat ringan. Selain program Senkudaya, masyarakat dapat mengakses kredit tabur puja lewat Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank DIY, Bank UMKM, dan Koperasi. Jadi tabur puja ini bukan cita-cita. Tabur puja ini sebenarnya adalah suatu sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk membangun keluarga. Di bidang lingkungan hidup, Posdaya manfaatkan pekarangan untuk ditanami sayuran, peternakan dan budidaya ikan, serta budidaya rumput laut di daerah Payau. Bersama pemerintah daerah dan lembaga penelitian biotrop, mulai tahun 2014 dilakukan pembiakan pisang Cavendish secara kultural. Melalui Posdaya, sebanyak 13.700 batang didistribusikan ke Kabupaten Badung Barat, Bogor, Kulon Progo, Pacitan, dan daerah lain di seluruh Indonesia. Sekitar 55.429 Posdaya di Indonesia berdiri saat ini. Secara berkala, angka kemiskinan di Indonesia turun dari jumlah 21,8% pada tahun 2006 menjadi 13,8% di tahun 2014. Adanya Posdaya di wilayah ini bisa berkumpul dengan warga, membuat kami menjadi lebih sejahtera. Anak saya jadi bisa sekolah dengan terjangkau, membawa semangat untuk kami lebih giat lagi mendidik anak-anak di dalam dunia pendidikan, terutama menanamkan akhlak yang baik dalam budi agama. Program-program ini intinya adalah meningkatkan kegotong royongan antara warga yang menjadi anggota Posdaya dan warga-warga di sekitar Posdaya. Apabila program-program ini sudah terjadi, maka kemudian dikembangkan program ekonomi yang intinya adalah memberi pemberdayaan kepada keluarga-keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1 untuk secara mandiri mengentaskan kemiskinan olehnya sendiri, oleh kelompoknya sendiri secara gotong royong dalam kerjasama di tingkat pedesaan. Posdaya ceria, Posdaya oke.